Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid amin. Babu fadl hubbillah wal hasu alaihi wa ilamur rajuli min mayuhibbu annahu yuhibbu wa maza yaqulu lahu iza a'lamahu. Bab tentang fadilah mencintai karena Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Surah Al-Fatah ayat 29. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya sungguh keras terhadap orang kafir dan menyayangi dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Surah Al-Fatah ayat 29. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang menempati rumah dan beriman sebelum mereka itu mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Itu ayat Al-Qur'annya, itu suratnya surat Al-Hasyr ayat 9. Kita lanjutkan kepada hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, salah satu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang barang siapa ada padanya itu dia akan mendapatkan kemanisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Wa ayyahubal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kedua adalah orang yang seorang mencintai temannya, ya, mencintai seseorang yang dia tidak cintai kecuali karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qazafahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqzafa fin nari. Muttafaqun alaih. Yang terakhir adalah dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkannya, ya, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke api neraka. Muttafaqun alaih. Hadis diberatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya hadis 376 wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fil zillihi yauma la zilla illa zilluh. 3 golongan yang Allah akan naungi, ya, 7 golongan yang Allah akan naungi dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali dengan naungannya, naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'afi ibadatillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, dan laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
dua orang laki-laki, dua orang lah ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Ta'ala. Wa rajulun da'atkum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala ini akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diajak berbuat serong ya oleh perempuan yang cantik dan punya jabatan, punya status sosial. Nah, si laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Dia menolak dan dia berkata, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang laki-laki dan seseorang ya yang bersedekah dengan sedekah fa'ahfaha, kemudian dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu matun fiku yaminuhu, sampai di tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun zakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu, dan seorang yang berzikir kepada Allah di tengah kesendiriannya ya, kemudian mengeluarkan air mata. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sehat walafiat dan kita bisa melanjutkan kajian kita. Kitabnya kita Riyadhus Shalihin, babnya bab tentang mencintai karena Allah Ta'ala. Ya, ini disebutkan di awal adalah 2 ayat Al-Quran ya, itu surah surah Al-Fatah ayat 29 yang menceritakan tentang kondisi Nabi Muhammad dan para sahabatnya, di mana para Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu bersikap sangat tegas ya, tegas terhadap orang kafir ya, tapi sangat kasih sayang terhadap terhadap sesama muslim ya. Artinya ini sesuatu yang sifatnya manusiawi ya. Kalau memang orang satu frekuensi, katakan gitu, saudara kandung atau saudara seiman, itu sebuah konsekuensi, sebuah kelumrahan kalau saling mencintai gitu kan. Dan ya karena memang banyak kesamaan gitu kan. Kalau saudara seiman itu karena memang seiman, ada kesamaan iman, sementara kalau misalnya saudara kandung karena memang satu keturunan kan gitu. Itu konsekuensi yang logis gitu kan. Dan ini konsekuensi logis juga kalau umpamanya dengan orang lain yang tidak seiman itu bersikap mengambil jarak gitu ya, dan bersikap tegas. Karena apa? Banyak ketidaksamaan dalam hal akidah. Kemudian yang kedua, ini ayat Al-Hasyr ayat 9 ini menceritakan walladzina tabawwada rawal imana min qablihim yuhibbuna ma haja ilaihim. Ini menceritakan tentang kondisi sahabat Ansor dan Muhajirin ya, di mana yang disebut tabawwada rawal iman, orang yang menempati rumah dan beriman ya, artinya kaum kaum Ansor itu adalah yang ketempatan kan, yang ketempatan, mereka yang punya lokasi gitu. Kedatangan sahabat muhajirin dari kota Mekah, mereka itu mencintai ya, saling yuhibuna, mencintai orang-orang muhajirin. Dasarnya apa? Dasarnya karena iman. Dan memang secara sosial Nabi itu mempersaudarakan. Jadi satu sahabat Ansor dipersaudarakan dengan saudara Muhajirin, dipasang-pasangkan, bahkan berbagi istri, berbagi istri.
Datang karena orang muhajirin datang kan nggak bawa apa-apa kecuali pakaian yang ada di nempel di badan. Ada juga mungkin ada buntelan dikit kali gitu ya. Artinya tidak bawa harta benda. Kalau misalnya pasangan hidupnya itu belum beriman, maka pasangan hidupnya juga dia tinggalkan. Maka dalam kondisi seperti ini Nabi Muhammad itu mempersaudarakan sahabat muhajirin dengan ansor, dipasang-pasangin gitu ya. Dan ya itu yang tadi dibilang oleh Kangku Kusek Dahuri itu apa bukan cuma dibagi ininya dibagi bandanya, nggak bawa apa-apa nih. Misalnya sahabat ansor punya rumah 2 dikasih 1 nih buat ini buat anda. Nah bagi yang punya istri 2 dibagi ditawarin ditawarin gitu, tapi tentu saja diceraikan dulu kemudian baru dinikahkan. Pernah dengar Pak Ahmad? Pernah dengar nggak? Pernah dengar di mana? Ya kisah tentang sahabat ansor ngasih bini ke sahabat muhajirin. Iya. Itu emang begitu saking cintanya kepada sahabat muhajirin gitu. Ini keberhasilan Nabi Muhammad SAW membangun solidaritas sosial di antara sahabat muhajirin dan ansor sampai sebegitunya gitu kan. Bukan cuma hartanya saja. Kalau harta mah kan keruanan lah gampang lah gitu kan. Misalnya punya motor 2 gitu, ini bakal motor 1, biasanya yang dikasih yang jelekan. Ya ada motor Grand pakai dah gitu. Kalau motor Beat yang terbaru mah buat gua aja kan gitu. Itu masih mendingan. Lah ini bini lu pilih dah gitu kan. Hebatnya tuh suruh milih lagi. Pilih bini. Cintanya orang. Mana yang mau tuh? Ya gitu. Tapi tentu saja dalam hal ini sahabat muhajirin juga tahu diri gitu pas begitu ditawarin yang cakep ya dibilang paling cakep gitu ya. Itu artinya demikian saling mencintainya sahabat muhajirin dan ansor dengan dasar Allahi ta'ala gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ya pola biro gitu. Kok apa gue? Pola biro itu meskipun kepengen tapi menolak. Iya, padahal di dalam hatinya mah pengen gitu. Ya, termasuk juga ya sahabat Abdurrahman bin Auf yang ya. Harta tunjukkan saja ke pasar. Ya, betul. Sahabat apa namanya Abdurrahman bin Auf ya. Iya. Kisahnya Abdurrahman bin Auf itu mau dikasih. Mau dikasih nih, mau dikasih duit harta nih. Tapi apa namanya beliau menolak. Gak usah deh, saya emang gak usah dikasih duit, gak usah dikasih banda, gak dikasih harta. Tunjukin aja saya pasar, saya pengen berdagang. Ditunjukinlah pasar Madinah. Ahlinya dagang. Ya, kemudian tawarin harta ya. Bercanda nih sama teman-teman kan. Kan anak-anak kalau ngobrol-ngobrol gitu, Mat, kontrakan lu banyak banget menurut saya bilang gini. Dia tuh gua kebanyakan pusing ngurusin rumah banyak, lu mau nggak gua kasih? Iya. Mau katanya. Iya, saking banyaknya ya. Iya, ada parah-parah gitu. Iya. Banyak. Ya, jadi kalau Abdurrahman bin Auf beliau ditawarin harta malah memilih ditunjukkan pasar dan beliau setelah ketemu pasar udah berniaga dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada jadi konglomerat di kota Madinah, termasuk salah satu penyandang dana dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf ya, selain Utsman bin Affan ya gitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini hadis ke-375 ya. Ini populer banget nih. Salah satu manhunna fihi wajadah halawatan. Jadi ada orang yang dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu manis. Gimana manisnya? Ya susah dijelaskan. Tidak seperti gula. Tidak seperti manisnya madu atau manisnya gula. Apalagi gula batu. Gula batu gitu ya, bukan. Bukannya minum juga mau apa aja tuh yang orang bisa merasakan manisnya iman? Satu, ketika Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai selain lebih dicintai yang lainnya lewat gitu. Nah, Allah dan Rasulnya adalah segalanya.
Gimana lagunya? Ada nggak lagunya? Ada. Kau segalanya untukku. Nah gitu. Real Bukhari. Ya kalau itu segalanya engkaunya itu adalah Allah dan Rasul. Tapi kalau biduan tadi kan kabogoh. Nah yang disebutnya begitu. Nah, Bobogohan. ya, nah di sini yang dicintai Allah itu adalah Allah dan Rasul di atas segalanya. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika dua orang itu saling mencintai karena Allah. Ya. Jadi ini Bukan tadi mencintai seseorang. la yuhibbuhu illallah wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ya orang itu mencintai karena Allah. Ya, cintainya saya. Jadi memang dalam pergaulan memang kan orang itu seringkali dipertemukan karena kesamaan ya. Iya. Banyak kesamaan profesi, kesamaan hobi dan kesamaan tempat tinggal. Itu biasanya secara sosial orang itu bisa berkawan tuh karena begitu kan. Nah, Derajat. sejenis burung pipit akan bergabung dengan burung pipit. Burung dara akan berkumpul dengan burung dara. Burung beo akan bergabung juga dengan burung beo. Itu secara sosial begitu. Orang yang suka mancing akan bergabung dengan para tukang mancing. Orang jalan. Gak ada punya tembak. Iya. Iya. Yang sukanya nembak ikan, berkumpulnya sama penembak ikan, dan orang yang biar burung berkumpulnya dengan yang senang burung. Udah bikin lah inian kumpulan bekisar. Komunitas burung. Iya, komunitas burung. Ya, itu begitu ya. Artinya kalau kesamaan seperti itu ya biasanya lebih dasarnya latar belakang inian ya yang sifatnya duniawi. Nah, dan itu biasanya gampang retak kayak gitu. Karena apa? Ketika tidak menemukan kecocokan, gue udah kagak cocok sama dia, dia mau tinggalkan gitu. Itu apalagi kalau yang kaitannya pertemuan bisnis ya. Pertemuan bisnis ketika seorang itu udah melakukan tindakan-tindakan kecurangan biasanya gampang banget untuk bubaran. Nah, itu kategori perkawanan suci itu bukan yang bisa bikin manisnya iman. Nah, bisa manisnya iman itu karena ketemuannya karena dasarnya lillahi ta'ala. Bukan pada dasarnya materi gitu kan. Ini yang ketiga maksudnya gimana nih? Banyak. Bentar dulu nih masalahnya. Masuk baru kedua ya. Nah, biasanya awetnya seseorang berkawan itu karena dasarnya lillahi ta'ala gitu. Karena biasanya kalau orang di zaman sekarang orang itu lebih banyak mau berkawan itu ketika orang itu lagi jaya, lagi banyak punya duit gitu. Kan begitu. Kalau orang lagi punya duit yang bukan saudara manggilnya encing. Iya, mana cing? Cing Omat. Wah, kan main dah gitu kan. Tapi pas begitu dia udah ismin, jangan kata orang lalat juga gak mau nempel kan gitu. Itu di zaman sekarang ada nih yang bisa bercontoh itu. Yang misalnya berkawan bertahun-tahun meskipun sering bertengkar, dia bareng terus. Sahabat sejati itu dasarnya lillahi ta'ala. Iya, seiman walaupun beda aliran politik gitu kan. Tapi karena punya kesamaan tujuan itu cinta, kesamaan visi lillahi ta'ala, kesamaan perbedaan politik disingkirkan. Ya, kita jalan bareng-bareng ke mushola Darul Ibadah, kita sholat dan kita taklim. Itu benar itu. Itu contoh. Iya, iya, cinta ini karena cintanya cinta karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu Bang Umat ya. Iya. Kalau masalah perbedaan itu kan biasalah kan. Yang namanya pilihan politik kan nggak bisa kita samakan. Tapi ketika kita menemukan kesamaan visi pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua bisa disingkirkan. Ya. Tapi kalau Bang Umat punya beda dua bisa berbagi tuh Bang Umat.
Ya, yang selanjutnya adalah wa ayyakraha ayu adu fil kufri kama badaan an kauzafahullahu kama yakrahu. Ayu apa benar. Jadi dia itu membenci kepada kekafiran untuk kembali kepada kekafiran. Artinya begini. Misalnya nih ya di sana ya kayak kekufuran ini udah bisa dalam pengertian kekufuran dalam iman atau kufur dalam pengertian maksiat ya. Ada orang gitu kan tadinya agak benar, Bukan kemurtad bukan ya? ya bisa dalam pengertian begitu ya, bisa dalam pengertian nggak mau kembali kepada kemurtadan ya, bisa juga dalam pengertian tidak mau kembali kepada kemaksiatan ya, bisa juga begitu. Insaf lah. Orang insaf tadinya kagak benar jadi insaf, nah, dia itu nggak mau banget kembali ke dunia lama karena dasarnya dia emang udah kagak mau lagi. Nah, ketika orang udah sampai tingkat benci kepada kemaksiatan yang dia lakukan, itu dia akan merasakan manisnya iman. Beda kalau misalnya dia itu insafnya sebagai insaf-insapan, kadang-kadang masih nengok-nengok juga, ya gitu kan, masih nengok-nengok gimana sih perkembangan percekian, bagaimana sih perkembangan perbotolan kan begitu. Yang kayak begitu mah nggak bakal merasakan manisnya iman. Tapi kalau memang dia udah tinggalkan sama sekali, dia talaknya talak 3 kan gitu. Talak tilu. Bukan cuma talak 3, kalau ada talak 4 gitu kan, udah dia tinggalin banget, itu dia akan merasakan manisnya iman gitu. Dan emang jangan, kalau emang kita udah insaf udah jangan ditengok-tengok, jangan ditengok-tengok lagi, jangan kata balik, tengok pun jangan gitu kan ya. Ini karena kalau kita nengok aja wah gitu. Kalau untuk mengingat menguatkan iman kita, boleh kali saat Maksudnya ingat kita punya perbuatan dosa nih yang kita jalanin, tentunya maksiat lah, maksiat apa gitu, ingat gitu, cuma tapi kita sering bantu istighfar gitu. Oh ya gitu, jangan sampai ke situ lagi. Kadang-kadang kita saya pribadi saat sering maksudnya, tapi soalnya jangan dulu tanda jawab ya, tanya gitu ya. Cuma kadang-kadang saya ingat itu perbuatan dosa yang pernah dialami, ya Allah jangan sampai ke situ lagi ya. Gitu, untuk mengingatkan sampai jangan kalau sampai itu muhasabah ya. Muhasabah bukan ya udah bukan itu muhasabah itu penting ya, untuk introspeksi diri bahwa kita tidak akan kembali ke ini. Yang dimaksud itu bukan cuma di dalam hati tapi emang di ini dilihat itu disamperin lagi. Tadinya ada tempat yang ngajak, ini tanggung berapa? Tanggung nggak? Ini udah insaf banget itu. Duitnya banget. Tanggung nih. Nah itu dia jarang dibenci, nggak mau saya nih gitu. Iya. Meskipun jarang aja supaya mereka tidak marah itu, satu kayak gitu. Iya. Misalnya kalau tadinya ada sebuah tempat pos ronda misalnya ya, bukan pos ronda, ada suatu tempat rumah gitu, di situ tempat kita ngumpul yang kagak bener tadinya, udah kagak mau nengok ke tempat gitu. Bahkan lewat pun nggak mau, jangan sampai ketemu lewat lagi takut. Iya, karena apa? Kalau lewat di situ dipanggil lagi, woi, sinilah kurang nih, gitu. Sedemikian ya gitu. Kalau orang udah bisa taraf ke situ, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Kembali, ayat udah. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Dia tadinya kufur, kemudian beriman, dan dia nggak mau balik lagi. Kalau itu kan mungkin konteksnya dulu ya. Nah kalau konteksnya sekarang, kufur ini bisa berarti kemaksiatan. Iya, kan gitu. Kita perluas maknanya kemaksiatan. Ya, orang yang udah taubat kemudian nggak mau balik lagi, nengok pun nggak mau terhadap kemaksiatan yang dia lakukan, maka dia akan merasakan manisnya iman begitu. Dan kalau kita udah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah udah tutupkan aib-aib kita di waktu lalu, jangan dikorek-korek lagi gitu ya. Beda kalau umpamanya ngoreknya itu udah bagi introspeksi. Ini yang dimaksud ngorek-ngorek itu diomongin. Dulu tuh gue sering banget di situ tuh. Kayak ada semacam ini kebanggaan. Dulu mah gue kalau main judi di situ.
dari pagi ketemu pagi lagi, kayak bangga. Dia tadinya itu temennya yang lawan ngomongnya itu kagak tahu, karena dia omong gitu, oh lu jadi begitu dulu. Oh iya, padahal Allah sudah tutup aib. Itu aib sebenarnya, kalau bicara itu aib, tapi ya buka lagi itu gak boleh. Iya, dengan berbangga. Kadang-kadang begitu. Gua dulu tuh kalau buatannya apa, mabok seperti habis sama gua kan gitu, kayak bangga gitu. Iya, benar. Padahal udah ditutup, itu borok dia di masa, jangan dibuka-buka lagi gitu. Jauh. Ya saya kira itu. Tapi saya begini, saya itu dari muda, dari dulu saya bergaul sama orang mabok, orang pada minum apa, ganja. Tapi enggak, nyobain sekali dikit pun enggak, bingung saya. Enggak pede. Ya, Pengen aja gitu. Iya. Ya, Orang kan? saya punya teman orang Setiabudi, Ya. orang Betawinya namanya Jali. Saya kalau mau nonton film di Setiabudi itu nyamper dia dulu tuh kalau malam minggu. Itu di rumahnya lagi pada minum, keluarganya semua. Jali, pokoknya ada yang cewek satu ikut minum, emaknya bapaknya pada minum. Saya sih biasain ngobrol, tapi saya nggak ikut. Nggak terpengaruh ya. Terpengaruh, iya. Iya. Habis itu baru nonton. Iya. Itu sekeluarga, keluarga, emaknya, bapaknya. Ya, jadi Bang Umat itu termasuk yang kuat. Tapi kan ada orang yang nggak kuat. Nah, yang ditibang diomongin, lo laki lo kagak pernah minum, banci lo. Iya dah. Nah, emen lo kan gitu. Nah, untuk menghindari kita terperosok ke gituan, mendingan nggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Saya di bawah tuh kalau lagi pada